umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sebelumnya mohon maaf kepada Ibu dan teman-teman karena telah menunggu lama karena servernya rada error tadi. Di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Siti Aula Fitriani, yaitu Fasya Adila dan Siti Ulfa. Kami akan mempresentasikan mengenai materi contoh penggunaan tes T. Padanya Paul soalnya ya. Kenapa Ulfa? tapi suaranya nggak kedengeran. Begitu. Langsung saja akan dibahas yang pertama oleh Siti Ulfa. Baik, terima kasih Aulia. Selanjutnya akan dijelaskan yang pertama tentang tes T, dua sampel yang saling berhubungan. Rumusnya untuk mencari T atau T dalam keadaan dua sampel yang kita teliti merupakan sampel kecil N kurang dari 30, sedangkan kedua sampel kecil itu satu sama lain mempunyai pertalian atau hubungan adalah sebagai berikut. TO sama dengan MD per SEMD. MD itu sama dengan mean of difference, nilai rata-rata hitung dari beda atau selisih antara skor variabel 1 dan skor variabel 2 yang dapat diperoleh dengan rumus MD sama dengan sigma D per N. Sigma D sama dengan jumlah beda atau selisih antara skor variabel 2 dalam kurung variabel Y dan D dapat diperoleh dengan rumus D sama dengan X dikurang Y. N sama dengan number of case, yaitu jumlah sumber yang kita teliti. SEMD sama dengan standar error, standar kesesatan dari mean of difference yang dapat diperoleh dengan rumus SEMD sama dengan SDD per pangkat N dikurang 1. Selanjutnya, SDD sama dengan deviasi standar dari perbedaan antara skor variabel 1 dan skor variabel 2 yang dapat diperoleh dengan rumus SD sama dengan pangkat sigma D pangkat 2 per N dikurang dalam kurung sigma D per N pangkat 2. Langkah perhitungannya lanjut langkah perhitungannya yang pertama tingkat yang perlu ditempuh dalam rangka memperoleh harga 10 berturut-turut adalah sebagai TO berturut-turut adalah sebagai berikut. Mencari D difference sama dengan perbedaan antara skor variabel 1 dan skor variabel 2. Jika variabel 1 kita beri lambang X sedang variabel 2 kita beri lambang Y, maka D sama dengan X dikurang Y. Menjumlahkan D, sehingga diperoleh sigma D. Perhatian, dalam menjumlahkan D, tanda aljabar yaitu tanda plus dan minus harus diperhatikan. Artinya tanda plus dan minus itu ikut serta diperhitungkan dalam penjumlahan. Yang C, mencari mean dari difference dengan rumus MD sama dengan sigma D per N. Menguadratkan D, setelah itu lalu jumlahkan sehingga diperoleh sigma D pangkat 2. Mencari deviasi standar dari difference SD dengan rumus SDD sama dengan pangkat sigma D pangkat 2 per N dikurang dalam kurung sigma D
per N pangkat 2. Mencari standar error dari mean of difference, yaitu SEMD dengan menggunakan rumus SEMD sama dengan SDD per pangkat N kurang 1. Yang G mencari TO dengan menggunakan rumus TO sama dengan MD per SEMD. Mencari interpretasi terhadap TO dengan prosedur kerja sebagai berikut. Merumuskan terlebih dahulu hipotesis alternatif dan hipotesis nihilnya. Menguji signifikansi dengan cara membandingkan besarnya T hasil observasi atau T hasil perhitungan dengan T harga kritik T yang tercantum dalam tabel nilai T, dengan terlebih dahulu menetapkan degrees of freedom-nya atau derajat kebebasannya yang dapat diperoleh dengan rumus DF atau DB sama dengan N kurang 1. Mencari harga kritik T yang tercantum pada tabel T dengan berpegang pada DF atau DB yang telah diperoleh, baik pada taraf signifikansi 5% ataupun taraf signifikansi 1%. Melakukan perbandingan antara T dengan patokan sebagai berikut. Jika O lebih besar atau sama dengan T, maka hipotesis nihil ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif diterima atau disetujui, berarti antara kedua variabel yang sedang kita selidiki perbedaannya secara signifikan memang terdapat perbedaan. Jika TO lebih kecil dari TT, maka hipotesis nihil diterima atau disetujui. Sebaliknya, hipotesis alternatif ditolak, berarti bahwa perbedaan antara variabel 1 dan variabel 2 itu bukanlah perbedaan yang berarti dan bukan perbedaan signifikan. Dan terakhir yaitu menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Selanjutnya, Aulia Nikmah. Baik, selanjutnya yaitu contoh penggunaannya. Suatu kegiatan penelitian eksperimental telah berhasil menemukan metode M sebagai metode baru untuk mengajarkan bidang studi agama Islam di sekolah menengah tingkat atas. Dalam rangka uji coba terhadap efektivitas atau keampuhan metode baru itu, dilaksanakanlah penelitian lanjutan dengan mengajukan hipotesis nihil yang menyatakan tidak terdapat perbedaan sikap keagamaan yang signifikan jika di kalangan siswa SMTA antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode M sebagai metode mengajar agama Islam yang baru pada sekolah menengah tingkat atas. Selanjutnya yaitu mencari deviasi standar dari diferens dengan rumus SD sama dengan sigma D kuadrat per N dikurangi sigma D per N kuadrat. Catatannya, sigma D kuadrat itu diperoleh dari hasil perhitungan pada butir 2D, sedangkan sigma D diperoleh dari hasil perhitungan pada butir 2B di atas. Sebentar. Mohon maaf, sepertinya saya salah baca. Selanjutnya yaitu dalam hubungan ini dari sejumlah 20 orang siswa SMTA yang termasuk dalam kelompok kelas CIBA, yaitu kelas eksperimen, yang ditetapkan sebagai sampel penelitian. Telah berhasil dihimpun data berupa skor yang melambangkan sikap keagamaan mereka pada pretest sebelum diterapkannya metode M dan skor yang melambangkan sikap keagamaan mereka pada post-test setelah mereka diajar agama Islam dengan menggunakan metode M pada tabel 8.1 yang baru itu, sebagaimana tertera. Berikut teman-teman bisa perhatikan, di sini ada tabel 8.1 skor yang melambangkan sikap keagamaan dari 20 orang siswa SMTA pada saat pretest dan post-test. Selanjutnya yaitu ada tabel 8.2, bisa diperhatikan oleh teman-teman, itu adalah perhitungan untuk memperoleh T dalam rangka menguji kebenaran
kepalsuan, hipotesis nihil tentang tidak adanya perbedaan sikap keagamaan yang signifikan di kalangan siswa SMTA antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode baru. Persoalan pokok yang harus kita pecahkan atau kita jawab dalam penelitian ini ialah apakah hipotesis nihil yang telah diajukan di muka yang menyatakan tidak adanya perbedaan sikap keagamaan yang signifikan di kalangan para siswa SMTA tersebut di atas antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode baru itu dapat diterima atau disetujui karena terbukti kebenarannya, ataukah harus ditolak karena tidak terbukti kebenarannya, atau tidak didukung oleh data hasil penelitian. Menerima atau menyetujui hipotesis nihil akan berarti menolak hipotesis alternatif. Untuk mengetes mana yang benar di antara kedua hipotesis tersebut, kita lakukan perhitungan yang langkah-langkahnya seperti pada subbab kedua. Selanjutnya yaitu yang akan dibahas oleh Fasya Adila mengenai tes T untuk dua sampel kecil yang satu sama lainnya tidak ada hubungannya. Baik, selanjutnya tes T untuk dua sampel kecil yang satu sama lainnya tidak ada hubungannya. Contoh penggunaan tes T dengan dua sampel yang sedang kita teliti perbedaannya, sampel kecil mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Dikatakan ada hubungan antara sampel 1 dan sampel 2 sebab skor yang sama. Dalam kurung, dalam contoh di atas, maksudnya contoh yang sebelumnya, yaitu skor 78 dan skor 75 adalah skor yang dimiliki A sebelum dan sesudah diterapkannya metode baru, yaitu M. Jadi kedua skor sikap keagamaan itu ada pertaliannya antara yang satu dengan yang lain. Pada pembicaraan lebih lanjut akan dikemukakan oleh penggunaan tes T untuk dua buah sampel kecil yang tidak ada hubungannya antara satu dengan yang lain. Rumusnya, untuk dua sampel kecil yang satu sama lain tidak ada hubungannya, yaitu T0 dapat diperoleh dengan menggunakan dua buah rumus, yaitu rumus pertama T0 sama dengan M1 dikurang M2 per SE M1 dikurang M2. Rumus kedua, T0 sama dengan M1 dikurang M2 per akar dari sigma X1 pangkat 2 ditambah sigma X2 pangkat 2 per N1 tambah N2 dikurang 2 dikali dalam kurung N1 tambah N2 per N1 ditambah N2. Rumus dikenali dengan rumus Fisher. Selanjutnya langkah perhitungannya. Yang A, rumus pertama, jika kita pergunakan rumus pertama untuk mencari T, maka langkah yang perlu ditempuh adalah yang pertama mencari mean variabel 1, variabel X, dengan rumus Mx atau M1 sama dengan sigma X per N1. Yang kedua, mencari mean variabel 2 sama dengan variabel Y dengan rumus MY atau M1 sama dengan sigma Y per N2. Mencari deviasi standar skor variabel X dengan rumus SDX atau SD1 sama dengan akar sigma X pangkat 2 per N1. Yang keempat, mencari deviasi standar skor variabel Y dengan rumus SDY atau SD2 sama dengan akar sigma Y pangkat 2 per N2. Yang 5, mencari standar error mean variabel X dengan rumus SDM atau SDM1 sama dengan SD1 akar N1 dikurang 1. Yang keenam, mencari standar error mean variabel Y dengan rumus SDMX atau SDM2 sama dengan SD2 per akar N2 kurang 1. Yang ketujuh, mencari standar error mean perbedaan antara mean variabel X dan mean variabel Y dengan rumus
SE M1 dikurang M1 sama dengan akar SE M1 pangkat 2 dan SE M1 pangkat 2. Yang kedelapan, mencari T0 dengan rumus yang telah disebutkan di muka, yaitu T0 sama dengan M1 dikurang M2, SE M1 dikurang M2. Yang kesembilan, memberikan interpretasi terhadap T0 dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis alternatifnya, yaitu HA. Ada terdapat perbedaan mean signifikan antara variabel X dan Y. Yang kedua, merumuskan hipotesis nihil, HO. Tidak terdapat perbedaan mean signifikan antara variabel X dan variabel Y. Terus lanjut yang ke-10, menguji kebenaran atau kepalsuan kedua hipotesis tersebut di atas dengan membandingkan besaran T hasil perhitungan T dan T yang tercantum dalam nilai tabel T dengan terlebih dahulu menetapkan degrees of freedom-nya atau derajat kebebasannya dengan rumus df atau db sama dengan N1 plus N1 ditambah N2 dikurang 2. Lanjut kepada rumus yang kedua, yaitu jika rumus kedua atau rumus Fisher yang kita pergunakan, maka langkah perhitungannya yang perlu kita tempuh adalah pertama-tama untuk menyesuaikan diri dengan lambang yang dipergunakan pada rumus Fisher. Variabel 1 kita diberi lambang X1, variabel 2 kita beri lambang X2. Deviasi skor variabel 1 kita beri lambang X1, dan deviasi skor variabel 2 kita lambangkan dengan X2. Satu, yaitu cara mencari mean variabel X1 dengan rumus M1 sama dengan sigma X1 per N1. Yang kedua, mencari mean variabel X2 dengan rumus mean atau M2 sama dengan sigma X2 per N2. Yang ketiga, mencari deviasi skor variabel X1 dengan rumus X1 sama dengan X1 dikurang M1. Dengan catatan jumlah X1 atau sigma X1-nya harus sama dengan 0. Nah, yang keempat, mencari deviasi skor variabel X. Variabel X2 ya, teman-teman. Dengan rumus X2 sama dengan X2 dikurang M2. Catatannya, jumlah atau sigma X1-nya harus sama dengan 0. Mohon maaf yang tadi X1. Selanjutnya yang kelima, mengudarakan X1, lalu menjumlahkan, diperoleh itu dari sigma X1 pangkat 2. Yang keenam, menguadratkan X2, lalu dijumlahkan, yaitu diperoleh dari sigma X2 pangkat 2. Yang ketujuh, mencari T0 dengan rumus T0 sama dengan M1 dikurang M2 per akar sigma X1 pangkat 2 ditambah sigma X2 pangkat 2 per N1 ditambah N2 dikurang 2 dikali dalam kurung N1 ditambah N2 per N1 dikali N2. Nah, yang ke-8, memberikan interpretasi terhadap T0 dengan mempergunakan tabel nilai T dengan cara yang sama seperti yang telah disebutkan di atas atau di muka. Yang ke-9 adalah menarik kesimpulan. Mungkin sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan.
Baik teman-teman, jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Oke, silakan sudah dibuka oleh makalah. Siapa yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini, yaitu tes T untuk sampel kecil, di mana sampel yang kita ambil itu kurang dari 30. Oke, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan?
Oke, bagaimana? Apa masih bingung? Iya Bu, mohon maaf, mohon dijelaskan kembali terkait langkah perhitungannya jika diaplikasikan dalam soal. Oke, saya contohnya dari Excel aja ya. Baik Ibu. Ini tadi sama menggunakan yang ada di makalah tentang sebelum dan tentang testi di mana satu sampel ya testi untuk pengujian satu sampel. Maksud satu sampel di sini kemarin sudah saya jelaskan ya. Satu sampel yang dimaksud di sini itu adalah sampel yang kita gunakan mengalami dua kejadian ya, mengalami kedua kejadian yang berbeda dalam penelitiannya. Di sini saya menguji siswa SMA ya, atau siswa SMTA antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode M. Ya, metode M yang metode apa kira-kira ini metode M lah gitu. Di sini saya ingin menguji tentang skor sikap keagamaan dari siswa SMTA tersebut. Ya, di sini ada kurang lebih ada 20 siswa. Saya beri siswanya itu dengan inisial abjad aja. Ada A, B, C sampai abjad T. Ya. Dan di sini ada variabel X dan variabel Y. Di mana variabel X-nya itu adalah sebelum diterapkannya metode M, dan sesudahnya itu masuk kepada variabel Y, di mana sesudah itu merupakan sesudah diterapkannya metode M. Ya, kemudian ini kita sudah nilai sebelum diterapkan metode M, kita ukur perbedaan, kita ukur skor sikap keagamaan siswa. Ya, untuk siswa A dia mendapatkan skor 78, siswa B 60, siswa C 55 dan seterusnya sampai siswa T dia mendapatkan skor sebanyak 69. Ya, kemudian sesudah diterapkannya metode baru ini, saya ingin mengukur lagi sikap keagamaan siswa SMTA. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan? Ya. Dan di sini sudah saya berikan angket atau kuesioner atau soal ya, di mana siswa A itu dia mendapatkan nilai sebanyak 75, siswa B itu 68, siswa C 59 dan seterusnya hingga siswa T dia mengalami kenaikan sebanyak 84 dan 86. Ya. Sampai sini sudah paham ya? Nah, kalau sudah kita masuk ke kolom berikutnya, yaitu kolom D sama dengan X dikurangi Y. Di sini X, di sini Y. Berarti 78 dikurangi 75 adalah plus 3. 60 dikurangi 68 hasilnya min 8. 55 dikurangi 59 min 4 dan seterusnya. Ya. Nah, di sini plus minusnya harus kita gunakan. Ya. Kalau kemarin-kemarin ada beberapa untuk yang teknik analisis korelasi, ya plus minus itu kita tidak anggap ya. Jadi semuanya dihitung tanda positif semua. Tapi kalau untuk testi, di mana testi itu testinya sampel kecil tapi memiliki atau saling berhubungan, ya plus minusnya digunakan. Kalau sudah kita hitung, ya plus 3 dikurangi ditambah minus 8 ditambah minus 4 dan seterusnya sampai hasilnya itu adalah min 90. Ya, kalau ketemu plus minus gini, cara menghitungnya gimana? Ada yang masih ingat? Itu dari yang sebelum sama sesudahnya dari 78 ke 75 kan lebih besar 78 jadinya plus 3. Kalau Y-nya lebih besar jadinya negatif gitu ya, Bu? Ya, ini dihitung. Ya, 60 dikurangi 68 ya min 6, min 8 kan seperti itu kan. 55 dikurangi 59 min 4. Ya. 70 dikurangi 71 min 1. Ini kalau kalian hitung manual ya, kalau kalian hitung manual itu
biasanya itu tanda plusnya itu dihitung semua, baru nanti dikurangi yang ada tanda minnya atau negatifnya. Tapi karena ini menggunakan Excel, berarti langsung aja sum sama dengan sum buka kurung E6 sampai titik 2 sampai mana nih? E25. Jadi otomatis dia hasilnya itu adalah min 90. Jadi min 90 itu merupakan hasil dari D. Dari sigma D. Oke. Kalau sudah, kemudian kita ke kolom berikutnya atau kolom terakhir itu adalah D kuadrat. Jadi D yang berada di sini, kita kuadratkan. Jadi 3 kuadrat hasilnya itu 9, 8 kuadrat hasilnya 64, min 4 kuadrat hasilnya 16. Jadi karena dia kuadrat, tanda negatifnya hilang. Ya. Jadi ini min 8 hasilnya min 8 dikali min 8 ya, jadi plus 64. Min 10 dikali min 10 hasilnya 100. Min 15 dikali min 15 hasilnya adalah 225 dan seterusnya. Dan 1002 itu merupakan hasil dari sigma D kuadrat. Oke, sampai sini sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, berarti langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah di sini kita langsung menentukan ya, di sini N dikurangi 1, N-nya itu tadi kan 20 ya. 20 dikurangi 1 itu hasilnya 19. Kenapa kita masukkan duluan N dikurangi 1 dan hasilnya 19? Karena ini nanti akan kita gunakan untuk memberikan interpretasi antara T hitung dengan T tabel. Jadi T tabelnya nanti kita pada taraf signifikansi 9. Ya, pada poin 9. Jadi sudah ketahuan ya, D-nya itu sigma D kuadratnya itu adalah 1002 ya, dan jumlah D yang dikuadratkan, berarti D yang dikuadratkan ini ya, min 90 kuadratnya itu adalah 8.100 ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita mencari yang namanya mean of difference. Ya, mean of difference-nya berapa? Rumusnya itu adalah MD sama dengan sigma D. Ya, sigma D-nya ini dibagi N, dibagi 20. Hasilnya itu adalah min 4,5. Kita lihat tuh. Ya kan, 90 dibagi 20. Hasilnya adalah min 4,5. Itu untuk mencari mean of difference-nya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita mencari yang namanya standar deviasinya atau deviasi standar. Kita mencari SD-nya. Di sini rumusnya itu adalah SD, kemudian ada D kecil sama dengan akar sigma D kuadrat dibagi N dikurangi sigma D yang dikuadratkan, sigma D dibagi N dikuadratkan. Hasilnya itu adalah 5,46351. Kita bulatkan menjadi 5,464. Cara mengetahuinya bagaimana? Dari akar ya. Akar K6 ya. K6 dibagi N bagi 20. Dan dikurangi, ini dibuka kurung dulu, sigma D kuadratnya itu adalah min 90 dibagi 20, kemudian dikuadratkan. Hasilnya itu adalah 5,464. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita mencari yang namanya standar error. Atau SEMD. Rumusnya adalah standar deviasi. Standar deviasi ini dibagi akar N dikurangi 1. Ya.
Standar deviasinya tadi itu adalah 5,464 dibagi akar dari 19. Ya. Oke, hasilnya adalah 1,253. Itu enggak kita bulatkan ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui standar errornya berapa, langkah terakhir itu adalah kita menentukan T-hitungnya atau TO. Ya, rumusnya itu adalah MD atau mean of difference. Nah, ini ya dibagi standar error deviasi. Bagi ini. Ya, berarti min 4,5 dibagi 1,253. Hasilnya itu adalah 3,591 atau 3,590. Ini kalau pakai Excel, kalau kalian bisa pakai Excel, itu sebenarnya gampang. Nah, kalau kita sudah mengetahui T-hitungnya itu adalah min 3,590, langkah berikutnya adalah kita memberikan interpretasi terhadap T-hitung. Ya. Tadi saya sudah menjelaskan ya, ketika kita menentukan deviasi degree of freedom atau derajat bebasnya, ya rumusnya itu adalah N dikurangi 1 atau 20 dikurangi 1. Ya, kenapa 1? Karena sampelnya kan hanya 1, bukan 2. Ya, walaupun di situ tertulis ada variabel X dan ada variabel Y. Tapi karena dia sampelnya itu adalah 1, maka rumusnya itu adalah 20 dikurangi 1, hasilnya itu adalah 19. Kalau sudah kita berkonsultasi pada tabel, pada T-tabel atau T-tabel, di mana pada derajat bebas 19 itu 1% itu adalah 2,86 dan pada 5% itu adalah 2,09. Karena kita sudah mengetahui bahwa T-hitung, ini T-hitung ya, lebih besar dibandingkan T-tabel baik pada taraf signifikansi 1% dan maupun 5%, maka hipotesis nihil ditolak. Ya, berarti adanya perbedaan skor sikap keagamaan antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode baru. Seperti itu. Ya, tadi saya juga lupa menjelaskan ini ya. Jadi yang pertama itu memang kita harus menentukan HA. Di mana HA-nya itu adalah adanya perbedaan skor sikap keagamaan. Ya, antara sebelum dan sesudahnya diterapkan metode baru. Sedangkan untuk HO-nya itu adalah tidak adanya perbedaan skor yang skor sikap keagamaan antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode baru. Seperti itu. Oke. Ini saya sengaja nggak pakai Word lagi, supaya ini membiasakan kalian menggunakan Excel. Karena nanti kalau untuk SPSS, itu kan nanti nggak jauh berbeda dengan yang namanya Excel. Seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah uji T, di mana sampelnya ini tidak saling berhubungan, tetapi masih bentuknya itu sampel kecil. Ya. Jadi uji tes T untuk dua sampel kecil yang satu sama lainnya tidak ada hubungannya. Di sini contohnya, saya ingin melakukan penelitian terhadap remaja yang berada di wilayah rural dan di wilayah urban, dan saya ingin mengetahui sejauh mana sikap keagamaan dari kedua remaja tersebut, baik dari wilayah rural maupun dari wilayah urban. Ya, di sini ada 10 sampel yang saya gunakan. Ini saya nggak masukin ya. Oke. Dan di sini kita menentukan hipotesisnya dulu. Di sini saya kebetulan belum masukkan hipotesisnya juga. Hipotesisnya untuk HA itu adalah di kalangan para remaja yang berdomisili di daerah rural
dan remaja yang berdomisili di daerah urban memiliki atau terdapat perbedaan sikap keagamaan yang signifikansi. Sedangkan untuk HO-nya itu di kalangan para remaja yang berdomisili di kedua daerah tersebut, ya tidak terdapat perbedaan sikap keagamaan yang signifikan. Saya bikin HA-nya dulu. Oke. Ya aja. Oke, di sini sudah ada HA dan HO-nya. Salah balik ini HO ya. Di mana HA-nya itu adalah di kalangan remaja yang berdomisili di dua daerah tersebut memiliki perbedaan sikap keagamaan yang signifikan. Memiliki sikap keagamaan. Sedangkan untuk HO-nya, ini kok nggak berubah ya? Kayaknya tadi udah saya ubah deh. Untuk HO-nya itu adalah di kalangan para remaja yang berdomisili di kedua daerah tersebut tidak terdapat perbedaan signifikan, tidak terdapat atau tidak memiliki perbedaan sikap keagamaan yang signifikan, jadi berbeda. Ya, seperti itu. Dan di sini saya mengambil 10 remaja yang berdomisili di daerah rural dan yang berada di domisili di daerah urban. Ya. Di mana untuk daerah rural itu remaja yang berdomisili daerah mana? Kalau rural. Daerah apa coba kalau rural? Apakah ada yang tahu kalau rural itu apa? Bali ya, Bu? Bali bukan, Bu? Wah. Rural itu maksudnya yang remaja berada di kawasan pedesaan. Itu kalau rural. Ya. Sedangkan kalau urban itu remaja yang berdomisili di daerah perkotaan. Ya. Jadi dibedain ya. Di sini saya ingin meneliti dari kedua remaja tersebut. Saya ingin meneliti tentang sikap keagamaan dari masing-masing remaja. Oke, untuk remaja yang berdomisili di daerah rural, saya ngomongnya pedesaan, saya agak ribet ngomong rural. Oke, di sini saya mengambil 10 sampel, di mana untuk sampel A dia mendapatkan poin 8, sampel B dia mendapatkan poin 9, sampel C dia mendapatkan poin 6, dan seterusnya sampai sampel D dia mendapatkan poin 6.
Di sini saya kasih tanda. Oke. Dan setelah saya hitung, ya secara keseluruhannya ini untuk di wilayah pedesaan, remaja yang berada di pedesaan itu dia mendapatkan poin 70 atau sigma X-nya itu adalah 60. Nah, untuk remaja yang berada di daerah perkotaan atau remaja urban, itu saya sudah mendapatkan nilai di mana poin untuk sampel A itu adalah 7, untuk sampel B adalah 8, sampel C itu 5, dan seterusnya sampai sampel J itu adalah 5. Dan kalau sudah saya hitung keseluruhannya, di mana sigma Y adalah 60. Ya. Kalau sudah, kita masuk ke kolom berikutnya. Di X ini ada X kecil dan ada Y kecil. Kalau ini X besar dan Y besar. Nah, cara mencari X kecil itu seperti apa caranya? Cara mencari X kecil adalah dengan cara 70, ini 70 ya, 70 kita bagi 10. Hasilnya itu adalah 70 dibagi 10 hasilnya 7. 7. Maka 7 ini masuk ke dalam variabel X yaitu memiliki poin 7. Sedangkan untuk mencari Y kecil itu adalah dengan cara 60 dibagi 10. Nah, hasilnya itu adalah 6 ya. Dan 6 ini merupakan dari variabel Y. Nah, kalau sudah, sekarang kita mencari X kecilnya dulu. Caranya adalah 8 dikurangi 7. Hasilnya itu adalah plus 1. 9 dikurangi 7 hasilnya plus 2. 6 dikurangi 7 hasilnya minus 1. Mana ya? Salah scroll ke samping. Ya. 6 dikurangi minus 1, 6 dikurangi 7 hasilnya minus 1 dan seterusnya. Ya. Kalau sudah, hasil untuk X kecilnya itu adalah 0, harus 0. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah ya. Kalau sudah, kita mencari, langkah berikutnya adalah kita mencari Y kecil. Nah, karena kita sudah mengetahui variabel Y-nya itu adalah 6, maka 7 dikurangi 6 hasilnya plus 1, 8 dikurangi 6 hasilnya plus 2, 5 dikurangi 6 hasilnya adalah minus 1, 4 dikurangi 6 hasilnya minus 2, dan seterusnya. Dan sama, untuk hasil dari Y kecil itu harus 0. Kalau bukan 0, maka kemungkinan ada perhitungan yang salah. Oke. Kalau sudah, berarti langkah berikutnya adalah kita mencari X kuadrat, X kecil kuadrat. Dari sini ya, berarti X kecil kuadrat. Berarti 1 kuadrat hasilnya 1. 2 kuadrat hasilnya 4. Minus 1 dikuadratkan hasilnya 1. Minus 1 lagi 1. Dan seterusnya, dan hasilnya itu adalah 18 untuk hasil dari sigma X kuadrat. Nah, begitu juga untuk mencari Y kuadrat. Berarti Y kecil di sini kita kuadratkan 1 kuadrat hasilnya 1, 2 kuadrat hasilnya 4. Hasilnya 4 ya, 1 minus 1 kuadrat hasilnya 1 dan seterusnya. Ini kebetulan hasilnya sama gitu loh. Ya, jadi untuk hasil dari sigma Y kuadrat itu adalah 18. Oke, sampai sini sudah paham atau belum? Paham, Bu. Paham ya? Oke, kalau sudah, langkah berikutnya itu adalah kita mencari standar deviasi untuk X-nya. Rumusnya itu adalah akar sigma X kuadrat dibagi N. Akar, berarti sigma X kuadrat ini ya, 18 dibagi N dibagi 10. Ya, hasilnya itu adalah 1,34160 sekian. Kalau kita bulatkan adalah 1,342. Ya. Nah, mencari standar deviasi untuk Y itu pun juga sama rumusnya. Ya. Bedanya itu berarti akar sigma Y kuadrat dibagi
N. Karena di sini 18 sama 18 ya. Berarti 18 dibagi N-nya itu adalah 10, hasilnya itu adalah 1,342. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita mencari standar error untuk M1. Rumusnya itu adalah standar deviasi 1 dibagi akar N1 dikurangi 1. Nah, sekarang standar deviasi 1 itu, standar deviasi 1. Standar deviasi 1 kita ngambilnya dari ini ya, dari X-nya dulu ya. Nah, standar deviasi 1-nya itu tadi adalah 1,342 dibagi akar N-nya itu tadi adalah 10 dikurangi 19. Berarti hasilnya itu adalah 0,447. Nah, langkah berikutnya adalah kita mencari standar error untuk M2. M2-nya kita mengambil untuk variabel Y saja. Sama tadi rumusnya, ya. SD, karena dia standar error untuk MEAN 2, maka SD-nya itu adalah SD bisa SD2 dibagi N2 dikurangi 1. Ya, sama ya sebenarnya ya. Standar error-nya itu tadi adalah 1,342 dibagi N-nya itu adalah N2-nya itu adalah 10. Ini 10 ya, sama 10 dikurangi 1 9. Hasilnya itu sama juga karena hasilnya itu adalah 0,447 dan seterusnya. Kenapa sama? Karena memang kebetulan di sini untuk X1 untuk X kuadrat dan Y kuadratnya itu sama, hasilnya 18. Tapi kalau berbeda ya pastinya berbeda gitu loh. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita mencari standar error untuk MEAN 1 dan MEAN 2. Rumusnya itu adalah akar standar error MEAN 1 dikuadratkan ditambah standar error MEAN 2 dikuadratkan. Ya, ini ya standar error MEAN 1-nya itu adalah 0,47 dikuadratkan ya. Ditambah standar error MEAN 2 itu adalah 0,447. Kalau sudah dikuadratkan, maka di sini hasilnya itu adalah 0,632. Ini saya ngambilnya 3 angka di belakang koma aja ya, jadi 0,632. Dan langkah terakhirnya itu adalah kita menentukan atau kita mencari T hitung. T hitungnya itu rumusnya itu adalah MEAN 1 dikurangi MEAN 2 dibagi standar error MEAN 1 dikurangi MEAN 2. Ya. M1-nya mana? M1-nya ini. Variabel X. MEAN 2-nya itu adalah variabel Y. 7 dikurangi 6 dibagi standar error MEAN 1 dikurangi MEAN 2 adalah ini. 0,632. Maka hasilnya itu adalah 1,581. Saya belum masukin ini ya. Saya belum masukin ininya, tabelnya. Oke. Kalau kita sudah mengetahui T hitungnya itu adalah 1,581, maka berikutnya adalah kita harus memberikan interpretasi terhadap T hitung. Ya. Nah, ini agak berbeda dengan tadi, di mana sampelnya berjumlah 1 dan saling berhubungan. Nah, kalau untuk uji T, di mana sampelnya itu tidak saling berhubungan, ya, maka sampel keseluruhannya itu dia berjumlah 20. Ya, karena kan untuk variabel X dia berjumlah 10, variabel Y-nya dia berjumlah 10. Nah, 10 ditambah 10 hasilnya itu adalah 20. Ya. Maka 20 dikurangi 2. Kenapa 2? Ya, karena tadi sudah saya sebutkan, karena sampelnya itu ada 2. Ya. Jadi dikurangi 2. Dan hasilnya itu adalah 18. Nah, kalau sudah kita berkonsultasi
pada tabel uji T. Saya masukin di sini deh. Di mana? Ini deh. Nah, pada taraf signifikansi 5%, yaitu berjumlah, ini T tabel ya, 2,10 ya, dan 1%-nya itu dia berjumlah, saya pakai berjumlah 2,88. 2,88. Oke. Nah, jadi lebih besar T hitung atau T tabel? T tabel, Bu. T tabel ya. Karena T tabel di sini baik pada taraf signifikansi 5% maupun 1%, di mana 5%-nya itu adalah 2,10 dan 1%-nya itu adalah 2,88, dan T hitung lebih kecil dibandingkan dengan T tabel, maka dapat diasumsikan bahwa hipotesis alternatifnya ditolak sedangkan hipotesis nihil diterima. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan sikap keagamaan yang signifikansi di antara kedua kelompok remaja tersebut, baik dari remaja kelompok rural dan remaja yang berdomisili di daerah urban. Nah, seperti itu kesimpulannya. Nah, ini ada rumus Fisher. Ya, rumus Fisher itu, ya kita pakai rumus yang pertama aja deh. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini kalian kalau ujiannya pakai Excel gimana ya? Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Ibu, Sebenarnya kalau gimana? izin bertanya tadi yang penghitungan langsung masuk ke rumus TO ya Bu, T0 itu kan M1, maaf Bu, M1 kurang M2 itu ya Bu ya. Ini berarti 7 dikurang 6 kan ya Bu? Ya, 7 dikurangi 6. Kan hasilnya 1 per SEM1 dikurang SM2 kan itu SE-nya sama-sama ya Bu, jadi 0, jadi 1 per 0 gitu ya Bu? Bukan 1 per 0. Gimana, Bu? Kan kita sudah menghitung nih, standar error untuk yang 1 dikurangi yang 2 itu adalah 0,632. Oh iya. Jadi 1 per 0,63 itu ya Bu ya? Iya. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, nanti kalau itu saya share deh ke kalian ya, supaya nanti bisa belajar juga, atau mungkin mau mengubah atau mau ada contoh soal yang lainnya. Ini sebenarnya agak enak nih. Ini kalau kita ubah nanti otomatis dia ikut berubah. Tuh. Tapi kembali lagi ya, kalian harus tetap bisa menggunakan perhitungan manualnya juga gitu loh. Jangan Excel-nya aja, karena kalau Excel itu kan memang mempermudah kita untuk perhitungan ya, membantu kita. Nah, tapi jangan sampai oke, kita udah punya Excel tapi kalian nggak tahu kalau cara perhitungan manualnya itu seperti apa. Seperti itu loh. Jadi kita belajar Excel juga, nanti mungkin untuk ujiannya manual seperti itu, atau mungkin nanti pakai Excel juga. Ibu izin bertanya Bu. Ya. Ini kan kalau misalnya kita mau narik kesimpulannya Bu ya, buat nyari dia perbedaan atau enggak itu kan dilihat dari taraf signifikansi ya Bu, ada yang 5%, ada yang 1%. Nah ini kan hasil yang ini itu kan dia ditolak gara-gara TO-nya itunya lebih kecil dibanding daripada TT, ya kan Bu? Nah pertanyaan saya, kalau misalkan hipotesis nihil ditolak itu, apakah TO-nya harus lebih besar
dan apa namanya? Sebentar Bu. Gimana kata-katanya Bu ya? Oke, gini, mungkin gini ya. Di sini karena T hitung lebih kecil dibandingkan dengan T tabel ya, maka hipotesis alternatif ditolak sehingga hipotesis nihilnya itu diterima. Gitu. Nah, pertanyaan saya gini Bu, apakah kalau misalkan itu tuh harus lebih kecil 5%-nya sama 1%-nya, apakah misalkan gini Bu, misalkan TU-nya itu lebih besar dibandingin 1%-nya, tapi lebih kecil dari 5%-nya, nah itu gimana Bu? Nggak sama gitu Bu, nggak sama-samanya, nggak dua-duanya kecil, nggak dua-duanya besar, jadi ada yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, gimana Bu? Oke, maka berarti T hitung diterima. Gimana Bu? T hitung diterima, T tabel ditolak, maka hipotesis alternatif yang diterima. Kalau ada salah satunya kan? Iya Bu. Nah, contohnya nih, ternyata T hitungnya itu adalah 2,15. Nah, 2,15 itu berarti kan untuk taraf signifikansi 5% ditolak, ya kan? T hitungnya. Sedangkan 1%-nya diterima. Nah, berarti kita ambil alternatifnya itu adalah diterima, hipotesis alternatifnya diterima. Walaupun hanya satu saja yang lebih besar. Lebih kecil, sorry. Oh, Jadi berarti bingung. Gimana? walaupun yang lebih besar itu misalkan 1%-nya tetap hak yang diterima ya Bu, karena intinya kalau misalkan salah satu ada yang lebih besar, hak-nya berarti keterima ya Bu, kecuali kalau dua-duanya lebih kecil berarti HO yang diterima gitu ya Bu. Ya, tapi kan kembali lagi, ini kan standar error ya, standar error pada taraf signifikansi 5% dan 1%. Makanya itu kalau dalam penelitian biasanya gini, kalau dari awal dia menentukan standar errornya itu adalah 5%, ya, maka seterusnya itu dia patokannya adalah pada taraf signifikansi 5%. Ya. Tapi kalau seandainya sejak awal dia mengambil standar error pada taraf signifikansi 1%, maka seterusnya itu yang diambil itu adalah pada taraf signifikansi 1% dan dijadikan patokan pada taraf memberikan interpretasi data. Seperti itu. Ya. Tapi karena kita secara umum, secara global aja, ya berarti boleh nanti walaupun salah satunya itu besar, nanti berarti hipotesis alternatifnya itu bisa diambil. Tapi memang nanti ada tulisan kata-katanya itu memang bukan apa ya namanya itu. Saya lupa, apa ada kalimatnya itu bukan hipotesis yang meyakinkan seperti itu. Ada kalimat seperti itunya. Baik Ibu, terima kasih. Tapi gini, memang pada penelitian banyaknya itu rata-rata mengambil pada taraf signifikansi 5%. Ini maksudnya 5%, ini 5%, 1% standar error. Itu maksudnya kesalahan ya, kesalahan yang diambil oleh peneliti. Yang diharapkan itu hanya kesalahannya terdapat 5% saja, bukan standar error nanti apa gitu ya. Jadi yang diambil atau penelitian yang diambil oleh peneliti 95%-nya betul dan 5%-nya itu adalah kesalahan yang diambil dalam penelitian. Tapi memang banyaknya yang mengambil 5%, jarang. Saya masih belum atau saya masih jarang menemukan yang mengambil pada taraf signifikansi 1%. Karena gini, nanti menentukan juga ya oleh penelitian kalian. Ini karena dia sampelnya kecil ya. Jadi ada sampel 20 dan 20 orang ini kita bagi menjadi 2 kelompok gitu ya. Nah, tapi kalau dalam penelitian korelasi ya, pada penelitian korelasi contohnya atau nanti komparasional, kalian melakukan penelitian analisis komparasional di mana populasinya itu berjumlah banyak ya. Kemudian kalian ingin mengambil dari populasi itu, kalian ingin menentukan jumlah sampelnya. Nah, itu nanti penentuan dalam mengambil sampel itu bisa 1%, bisa 5%, bisa 10%, bisa 15%, bisa 20%. Ya, pada dasarnya seperti itu. Tapi memang kalau dalam penelitian yang bersifat sosial, gitu ya, penelitian yang bersifat pendidikan, dia yang diambil untuk standar error-nya itu adalah 5% saja. Jangan 10%. Nanti dari pengambilan sampel yang berjumlah 5% itu, nanti untuk
pengujian validitas data itu yang diambil pun juga pada taraf signifikansi 5%, jadi disesuaikan. Gitu. Kemarin kan saya sudah menyebutkan juga ya, kalau teknik analisis korelasi, di mana korelasi yang kita gunakan itu adalah korelasi produk momen. Ya. Di situ kan biasanya korelasi produk momen bisa digunakan juga untuk menentukan valid atau tidak validnya angket atau kuesioner yang nantinya akan kalian sebar. Nah, nanti dari situ kan sama juga ya kalau korelasi ya, kita harus memberikan yang namanya interpretasi data. Nah, ketika kita memberikan interpretasi data, kembali lagi tuh ada pada taraf signifikansi 5% dan 1%. Nah, nanti berarti kalau seperti itu kita harus menentukan, si peneliti harus menentukan sendiri mau mengambil yang 5% atau 1%. Tapi karena sebelumnya dalam menentukan sampel dia sudah mengambil yang namanya 5%, taraf signifikansi 5%, standar errornya 5%, maka untuk uji validitas datanya, dia juga mengambil interpretasinya pada taraf signifikansi 5%. Coba ya, saya punya contohnya enggak ya? Kita lihat. Oh, ini yang foto ayu.
Oke, ini saya kasih contoh. Oke. Di sini pada penelitian ini si peneliti ingin menentukan jumlah sampel. Di sini diketahui bahwa jumlah populasi N kecil di sini itu adalah populasi, ya. N besarnya itu adalah jumlah sampel. Sebenarnya jumlah populasi juga ya, tapi intinya jumlah sampel. Dan E itu merupakan tingkat kesalahannya. Ya, jadi rumusnya itu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N E kuadrat. Di sini 115 itu merupakan jumlah populasinya, ya, ditambah 1 dibagi 1 ditambah 115, dan standar error atau perkiraan tingkat kesalahannya itu adalah 5%. Jadi 5% itu kita ubah ke bentuk, bukan bentuk persenan, tapi kita ubah ke bentuk pecahan, ya. Jadi 0,05. Nah, kalau sudah kita hitung, maka total keseluruhan dari sampel yang akan nantinya kita ambil itu adalah 89,32. Karena 89,32 berarti sampel yang kita ambil itu adalah 89 orang, seperti itu. Karena dibulatkan. Kan karena kalau kita mengambil sampel 89,32 berarti 32-nya bagaimana? Maka dibulatkan harus. Jadi 89. Nah, nanti akan ngaruhnya itu ke uji validitas. Tadi uji validitas itu ada di uji validitas. Nah, uji validitas di sini. Nah, di sini ya, variabel self concept. Di sini kita akan menganalisis uji validitas dari variabel X, di mana variabel X itu adalah self concept. Self concept, ya. Nah, R tabel yang ditentukan oleh peneliti, jika peneliti mengambil 5%, maka keseluruhannya harus 5%. Nggak bisa 1%, nggak bisa berubah-berubah, tapi harus sama. Supaya nanti ketika menentukan R hitung, karena kan R hitung pasti berubah. Ya, karena disesuaikan dengan jawaban dari masing-masing sampel. Ya, nanti kalau sudah, nanti kita hitung lebih besar R tabel atau R hitung. Kalau lebih besar R hitung, ya, maka butir item atau butir angket atau butir soal untuk pernyataan pertama pada angket valid. Tapi jika R tabel lebih besar dibandingkan R hitung, maka pada item angket tersebut itu tidak valid. Nah, kebetulan ini valid semua. Ya, ini ada satu tidak valid. Mana tidak valid ini? Ya. Karena R tabelnya itu adalah 0,205, sedangkan R hitungnya adalah min 0,116. Jadi otomatis lebih kecil ya. Ini ya, walaupun pas kan 0,116 memang lebih kecil dibandingkan 0,205, seperti itu. Karena kalau penelitian itu pasti rata-rata mengambilnya pada taraf 5%. Jarang yang mengambil pada taraf 1%. Itu jarang. Oke, coba nanti kalian lihat ya skripsi kakak tingkat kalian, memang pada rata-rata yang ambilnya yang 5%. Karena memang oleh para peneliti dianjurkan mengambil yang 5%. Karena 5% itu dianggap yang paling mendekati. Oke, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, bagaimana?
Saya ada di samping jendela ya, dan kemudian samping pintu, jadi ya suara mobilnya, motornya kedengeran. Oke, ada yang ditanyakan? Sepertinya cukup, Bu. Nggak ada yang ingin bertanya lagi. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin bisa ditutup oleh moderator, silahkan. Baik, Ibu. Alhamdulillah, perkuliahan kali ini telah selesai. Terima kasih kepada Ibu yang telah menjelaskan secara detail kepada kita yang masih awam mengenai materi hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir pada hari ini ya. Saya juga mohon maaf jika tadi agak terlambat masuk ke ruang Zoom, karena tadi saya coba dari 9:10 kok belum dibuka gitu ya. Jadi ya udah deh, tadi dulu tunggu kabar info ternyata sudah dibuka duluan. Oke, saya selaku dosen mata kuliah Statistik Pendidikan mengucapkan terima kasih yang banyak kepada kalian semua yang sudah hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Saya juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi saya tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Nanti saya minta tolong Nurul ya. Nurul tolong kirimin absensi ya. Karena mau saya rekap sebelum saya nanti akan ke Bu Rena ya. Bu Syaida Rena. Oke, terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya.